Polda Banten turut berduka cita di tengah bulan suci Ramadan mendapat kabar seorang ibu dan seorang anak meninggal dunia akibat dari aksi kekerasan dari orang tuanya sendiri. Dan Polda Banten melalui Polres Serang pasti akan segera mengungkap motif dan latar belakang mengapa peristiwa tragis ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Secara kronologis, sebenarnya pelaku masih berinteraksi dengan keluarga sampai dengan hari Jumat dini hari sekitar pukul 00.30. Berada di depan rumahnya dan kemudian ngobrol seperti biasa. Dari keterangan keluarga dan beberapa saksi, tidak ditemukan adanya kelainan atau adanya permasalahan yang dikomunikasikan oleh pelaku. Namun peristiwa tragis itu terjadi ketika pelaku sudah kembali ke rumah pasca ngobrol 00.30 dan diperkirakan sekitar pukul 01.00 peristiwa di dalam kamar yang ada almarhumah dan seorang anak kemudian dilakukan kekerasan sehingga mengakibatkan keduanya meninggal dunia. Oleh salah satu putra beliau juga melihat peristiwa itu dan kemudian berusaha untuk melarikan diri, menyelamatkan diri, sehingga pelaku sendiri mencoba untuk melukai dirinya dan mengakhiri hidupnya. Sempat dicegah memang oleh keluarga, namun kemudian dilaporkan ke pihak Polsek Keragilan untuk kemudian Polsek datang dan melakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap pelaku yang ketika itu sudah bersimbah darah pada bagian tangan. Untuk korban sendiri saat ini memang sudah berada di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Dan kemudian untuk si pelaku sendiri saat ini berada di Rumah Sakit Umum Derajat Kabupaten Serang. Nah, konteksnya penyidik masih mendalami terutama pada informasi internal dari keluarga dan dari putra beliau yang selamat tentang motif atau latar belakang mengapa pelaku tega melakukan kekerasan hingga mengakibatkan istri dan anaknya beliau meninggal dunia. Telah diamankan 4 unit pisau yang memang ada lumuran darah, akan diuji secara saintifik investigation oleh teman-teman dari unit Inafis dan unit identifikasi Polda Banten dan Polres Serang. Kemudian terhadap korban hari ini akan dilakukan otopsi sehingga kita bisa memastikan apa penyebab dan waktu kematian dari korban itu sendiri. Berikutnya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga dari korban. Dan semoga keluarga juga diberikan kesabaran, almarhumah dan anak kita yang juga menjadi korban bisa husnul khotimah dalam bulan suci Ramadan ini. Korban meninggal di lokasi apa di rumah sakit? Ya, pada saat petugas datang ke TKP tidak lama berselang dari sekitar pukul 01.30. Petugas sudah melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan atau tanda-tanda aktivitas nadi dari baik almarhumah maupun anak kita yang meninggal dunia. Jadi bisa dipastikan keduanya meninggal di TKP karena perlukaan juga berada pada saluran darah yang cukup besar dan dapat memberikan dampak kematian sesaat pasca peristiwa. Nanti kita akan berikan informasi setelah hasil otopsi dikeluarkan. Dari informasi yang disampaikan dari keluarga sendiri bahwa pelaku ini aktivitasnya adalah pedagang. Jadi konteksnya beliau mempunyai beberapa komoditi, salah satu diantaranya adalah pakaian yang biasa dibawa ke kantor-kantor instansi pemerintah.
Nah ini kita akan dalami apa permasalahan yang dialami oleh pelaku ini sendiri dalam keluarga pada kurun waktu beberapa bulan ini. Seperti itu. Kondisi pelaku masih di rumah sakit. Kita tetap berorientasi pada upaya menyelamatkan jiwa, sehingga kita mendampingi di sana untuk bisa meyakinkan pelaku dapat pulih kembali ya. Kemarin ketika dibawa dari TKP tidak sadarkan diri, informasi terkini sudah mulai membaik dan mudah-mudahan terus membaik sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang peristiwa ini. Ya, tentu saja dalam scientific investigation jenazah itu merupakan bukti ilmiah yang memang harus dieksplor informasinya oleh rumah sakit atau tim kedokteran forensik. Pasca informasi yang ada pada jenazah dikumpulkan melalui kegiatan saintifik, maka secara resmi pihak penyidik akan mengembalikan jenazah kepada keluarga korban untuk dikebumikan, seperti itu.